Ibu-ibu yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Dina Lambe Payembonan. Mari kita berdiri, kita menyanyikan himne PKP ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Karena kasih setianya besar atas kita.
Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Jika ada paduan suara, kita menyanyi Kidung Jemaat 448 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhanku
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman-Nya, tetapi mari kita terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, baik kami di dalam duka maupun di dalam suka. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus pada saat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa dalam surga, firman-Mu akan diberitakan pada saat ini Bapa. Karena itu karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu Bapa, sehingga firman Tuhan akan kami dengarkan pada malam hari ini, dan kami dapat mengerti, dan kami dapat juga mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, jauhkan pikiran-pikiran yang masih mengembara dalam hati kami. Biarlah kami benar-benar hanya tertuju kepada firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita akan baca dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 14 yang berkata demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih yang diberkati oleh Yesus Kristus. Shalom. Pada malam hari ini kita tidak lepas dari ucapan syukur kita. Walaupun kita dilanda oleh duka, walaupun kita dilanda oleh bermacam-macam pergumulan yang kita hadapi sebagai pengikut Yesus Kristus,
kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti pada saat ini, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh tiba di rumahnya yang kudus pada saat ini. Dan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita melihat pembacaan kita dari Lukas pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, di mana di situ diajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ketika mereka melihat Tuhan Yesus berdoa pada waktu itu. Dan murid-muridnya juga memohon kepada Yesus supaya Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, dalam tema SBU dikatakan pentingnya berdoa. Tentunya kita semua pada saat ini, bahkan yang ada di rumah sedang mendengarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Karena begitu pentingnya berdoa. Karena tanpa kita berdoa kepada Tuhan, tentunya dikatakan bahwa tidak ada saat kita bertemu dengan Tuhan. Karena dikatakan definisi doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita memikirkan tanpa kita berdoa setiap saat, tentunya tidak ada hubungan dengan Allah. Nah, kita pada saat ini sebagai orang yang percaya, tentunya setiap saat berapa kali kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tentunya kita bukan lagi sebagai anak sekolah minggu mau diingatkan bahwa setiap melakukan ini tentunya didahului dengan doa, supaya segala sesuatunya dapat terlaksana seturut dengan kehendak Bapa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, doa adalah cara kita untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Dalam doa kita dapat mengucap syukur, bermohon, dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan doa kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Dan dengan doa kita juga dapat mendoakan setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita biasa mendengarkan doa, yaitu doa syafaat. Kita mendoakan bangsa dan negara, dan kemasyarakatan kita juga doakan. Jadi dikatakan doa adalah unsur yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia, entah itu aspek kemasyarakatan dan juga sekarang menjadi sumber penting yang sangat diperlukan dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajar. Mereka berdoa pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa apa yang diminta oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus benar-benar akan mengajari mereka untuk berdoa. Karena itu, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu ada dua hal melalui doa Bapa kami. Pertama-tama dikatakan bahwa adalah nasihat agar murid tidak berdoa seperti orang munafik. Dan doa dengan kata lain bahwa sebagai simbol yang dilakukan agar melihat banyak orang mengatakan kalau kita berdoa, kadang-kadang kita mengatakan banyak orang melihat kita. Kemudian yang kedua, Yesus mengajarkan kita agar berdoa tidak bertele-tele seperti yang dilakukan oleh orang lain. Karena mereka menyangka bahwa jikalau doa kita banyak kata-kata doanya akan diterima atau dikabulkan oleh Tuhan. Jadi jangan dikatakan oleh Yesus pada saat itu, kamu seperti mereka, karena Bapamu yang di surga
apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta, sebelum kamu ucapkan kepadanya. Bapa di surga sudah mengetahui apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Doa Bapa kami ini, kita menyatakan diri kita kepada Yesus Kristus dengan hasrat untuk melihat terwujudnya rencana kekal abadi dari Allah. Karena itu kembali lagi kita melihat tema dikatakan pentingnya berdoa. Bapa kami yang di surga, maknanya adalah Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa kami, Bapa kita orang yang percaya. Karena itu kita mempunyai hubungan erat karena dialah Bapa kita atau Bapa kami. Kalau kita mengatakan Bapa kami, berarti kita adalah anak-anaknya. Anak-anaknya akan memiliki ketaatan kepada Yesus. Oleh karena kasih Allah mengangkat kita anak-anak yang istimewa di hadapannya. Karena itu dikatakan kita akan memuliakan nama Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu atau dikuduskanlah namamu. Dalam hidup ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita juga harus meninggikan nama Tuhan. Dan kita harus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus memuliakan nama Allah. Jangan menyembah Allah dengan sembarangan. Dan jangan juga menyebut nama Tuhan. Dan kita harus menghormati Tuhan. Dan karena itulah Allah itu kudus. Dan itu seperti yang dikatakan, Allah harus ditinggikan dan dimuliakan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan dalam selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah Bapak Ibu saudara-saudara sudah ada di antara kita, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kerajaan Allah itulah semua yang diinginkan oleh setiap manusia. Ketika kita sudah meninggal, kerajaan Allah adalah nyata bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Maka dikatakan, carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita melalui hadirnya Tuhan Yesus di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus mencari kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita berbuat baik dan kita melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita juga akan berbuat kasih di dalam kehidupan kita. Baik kepada Allah, baik juga terhadap sesama manusia. Kerajaan Allah, Bapak Ibu saudara-saudara, di mana ada kerajaan Allah, di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita dan kebenaran oleh firman-Nya. Karena itu kita harus membuka diri dan menaklukkan diri kita di bawah kuasa sebagai pemimpin kita atau sebagai Bapa kita dan juga sebagai Allah kita. Karena itu selanjutnya dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini ajaran Tuhan Yesus supaya kita meminta kepada Bapa, supaya apa yang terjadi di surga akan terjadi juga di bumi ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, ada perbedaan di bumi dan di surga. Kalau di surga tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi duka cita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mendengarkan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena itu kita meminta kepada Bapa di surga supaya terjadi apa yang terjadi di surga. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, yang terjadi di surga
belum terjadi di bumi. Apa yang terjadi di surga tentunya sudah dikatakan, tidak ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi yang ada di bumi ini, yang kita saksikan, sakit penyakit ada, dan juga penderitaan-penderitaan yang masih ada di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di dunia dikatakan bahwa selama kita masih ada di bumi, penderitaan, pergumulan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yakin dan percaya bahwa di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, sakit penyakit yang dialami, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita semua. Karena melalui semua pergumulan di dunia ini akan kita memahami, dan kita perlu memahami pertumbuhan iman kita. Jadi berdoalah kepada Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk menghadapi setiap yang terjadi di dunia ini, supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kami, sekalipun ada perbedaan di bumi dan di surga. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanalah selayaknya kita datang kepada Tuhan setiap hari, memohon kiranya Tuhan tetap menyertai kita, memberkati kita dalam sepanjang hari kehidupan kita. Walaupun nantinya pada saat sekarang ini belum kita merasakan, belum kita menghadapi tentang apa yang terjadi di surga, tetapi kita merasakan dalam hidup kita jikalau Tuhan tetap menyertai kita di dalam sepanjang hari kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, dan selanjutnya Tuhan Yesus juga memberikan pelajaran kepada murid-muridnya pada saat itu, sehingga murid-muridnya diajarkan, yaitu doa yang selanjutnya dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, apakah masih berlaku pada kita pada saat ini, yaitu meminta kepada Tuhan berkat Tuhan untuk satu hari saja? Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, ini yang berlaku pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir pada saat itu. Apa yang diminta oleh umatnya, umat Israel pada saat itu ketika mereka berjalan di padang gurun. Kata aslinya yaitu makanan adalah roti, sebagai makanan pokok pada waktu itu. Mereka meminta untuk kelangsungan hidup bagi mereka. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan supaya mereka hanya memungut berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Mereka diingatkan supaya hanya mengambil untuk satu hari saja, yaitu burung puyuh dan manna yang berupa roti pada saat itu, yang mereka Tuhan siapkan setiap pagi untuk satu hari saja. Karena Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa hari esok adalah hari yang berbeda dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat itu. Tetapi mereka pada saat itu mereka memungut burung puyuh dan manna untuk 2 kali, untuk 2 hari. Mereka takut untuk kekurangan pada besok pagi. Tetapi di sini Tuhan memerintahkan kepada mereka bahwa hanya mereka diingatkan untuk mengumpulkan untuk hari itu saja, dan tidak boleh disimpan. Jadi bangsa Israel diajarkan di sini untuk tidak serakah, karena Tuhan mengingatkan kepada mereka supaya tetap percaya bahwa Tuhan menyertai mereka di padang gurun pada saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan kebutuhan satu hari untuk satu hari saja.
Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah masih berlaku bagi bangsa Israel ketika bangsa Israel itu sampai di tanah Kanaan pada waktu itu? Tentunya mereka tidak diperbolehkan untuk bermalas-malasan. Nah, kenapa mereka Tuhan siapkan segala sesuatunya pada saat mereka di padang gurun? Mereka tidak bekerja, tetapi mereka khusus melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka di padang gurun pada waktu itu. Makanya itu Tuhan menyediakan berkat bagi mereka sesuai dengan kebutuhannya untuk satu hari saja. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian atau di Kanaan, tentunya bukan mereka hanya meminta dan meminta kepada Tuhan, tetapi mereka harus bekerja untuk kebutuhan mereka di tanah Kanaan pada saat itu. Dan mereka bekerja, berdoa dan bekerja, yang dikatakan era et labora. Jadi sampai mereka di sana bukan hanya meminta dan meminta kepada Tuhan, tetapi harus mereka bekerja keras. Mereka tidak boleh bermalas-malasan, di mana mereka Tuhan sudah menyertai dia di tanah perjalanan di gunung pasir pada saat itu. Karena itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita tetap bekerja dan bekerja, tidak boleh bermalas-malasan, sebagaimana yang diingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus bekerja. Tiba saatnya mereka harus bekerja untuk kehidupan mereka. Tetapi di dalam kehidupan mereka bukan berarti Tuhan tidak menyertai dan memberkati mereka ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Mereka tetap diberkati oleh Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan, hasil-hasil tanah mereka Tuhan berkati, dan mereka hidup di dalam berkelimpahan karena Tuhan menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita pun juga akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Memang dikatakan Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, tetapi Tuhan juga mengingatkan bahwa kita harus berdoa dan bekerja di dalam kehidupan kita supaya kebutuhan kita sehari-hari tetap diberkati oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati kita, memberikan kecukupan kehidupan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Tentunya Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita dapat menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, dan kita juga siap untuk mengabarkan kabar Injil Yesus Kristus sebagai tugas kita masing-masing. Kepada siapa? Kepada sesama kita yang membutuhkan. Pelayanan itu yang membutuhkan juga firman Tuhan, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu firman Tuhan juga ini mengatakan, jangan kita katakan, Tuhan katakan akan memberikan berkat cukup hanya untuk sehari saja. Dan ini mau dikatakan tidak berlaku sampai sekarang ini. Tetapi kita harus tetap bekerja dan bekerja. Pertama-tama kita berdoa, maka Tuhan akan tetap menyertai kita, menyediakan kebutuhan kepada kita masing-masing. Dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita melihat bahwa kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Maha Pengampun. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kita datang kepada Tuhan. Apakah dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan
menyerahkan diri kita, dan juga mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tuhan menanti kita untuk datang kepadanya, untuk datang bersujud, berlutut kepadanya, untuk minta ampun kepada Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita percaya Tuhan mengampuni dosa kita ketika kita datang dengan sungguh-sungguh. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada sambungan dari ayat itu bahwa ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kita mengingat bahwa apakah benar-benar kita datang kepada Tuhan tanpa ada beban-beban yang kita alami dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah kita datang kepada Tuhan dan benar-benar tidak ada lagi ganjalan dalam hidup kita? Kita bersih kepada teman-teman kita, tidak lagi kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Apakah kita sudah mengampuni saudara-saudara kita? Nah, ini memang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, susah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang oleh karena hati kita benar-benar akan membenci orang itu, kita masih menjelek-jelekkan dia, kita masih menggosipkan orang itu, yang berarti kita tidak mau mengampuni orang itu. Padahal dikatakan, kita sudah katakan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi untuk datang kepada Tuhan, tentunya jangan dikatakan memohon ampun dulu kepada Tuhan, kemudian kembali mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tetapi harus kita bersihkan hati dan pikiran kita supaya agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya kita bersih, kita sudah memaafkan saudara-saudara kita. Tetapi yang dikatakan tadi, susah kita melakukan itu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita percaya bahwa jikalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sudah meninggalkan semua dosa-dosa kita, maka Tuhan pasti akan menerima kita. Seperti kalau kita mengingat kembali seorang perumpamaan seorang anak yang hilang dalam Lukas pasal 15 ayat 18 dan selanjutnya. Ketika anak itu meninggalkan ayahnya atau meninggalkan orang tuanya, ia di dalam pengembaraannya dia mengalami suatu penderitaan. Tetapi dia sadar bahwa di rumah Bapakku banyak makanan. Dan dalam kesadarannya itu, ia kembali kepada Bapaknya. Dia bangkit dan kembali kepada Bapaknya. Dan di dalam perjalanan sudah mengakui akan dosa-dosanya. Dan ia dengan kerendahan hati mengatakan kepada ayahnya bahwa saya tidak layak lagi disebut anak Bapa atau anak ayah, tetapi biarlah menjadi pembantu atau pesuruh ayah karena saya sudah melakukan dosa. Tetapi ayahnya tidak demikian, karena dia menyaksikan apa yang terlintas dalam hati anaknya. Dia mengampuni anaknya dan kembali menerima anaknya sebagai anak kandungnya sendiri. Demikian pun juga kita, kalau kita sadar akan dosa-dosa kita dan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentunya Tuhan akan menerima kita dan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena itu kembali lagi kita kepada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
firman Tuhan ini benar-benar kita harus pahami, yaitu membersihkan diri baru menghadap Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, adalah Maha Suci. Tetapi Tuhan juga mau menerima kita karena Tuhan tetap mengasihi kita di dalam sepanjang hari kehidupan kita. Dan kita menganggap orang yang bersalah kepada kita adalah saudara kita, bukan lagi orang lain, dan semua kejelekannya kita harus buang jauh-jauh, dan kita juga benar-benar harus melupakan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut kepada kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga gereja, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua dan anak-anak kita perlu akan mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita harus kembali mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Baik itu suami kita atau istri kita mungkin pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dalam hati kita. Walaupun suami kita itu tentunya ada perasaan kalau kata-kata suami kita telanjur menyakiti hati kita. Tetapi jangan disimpan, lama-lama akan kata-kata orang itu yang menyakiti hati kita. Karena dikatakan bahwa kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang itu sampai malam hari atau sampai senja. Karena jikalau kita menyimpan atau mendendam orang-orang yang bersalah kepada kita, maka kita tidak pernah akan sampai kepada Bapa. Karena Bapa menunggu kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, kita datang memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu, apakah kita hanya harus sekali mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara, seterusnya dan selamanya kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Seperti yang ditanyakan Petrus kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Berapa kali aku akan mengampuni? Tuhan Yesus katakan bahwa kamu harus mengampuni, yaitu 7 kali 7 kali 70. Jadi kalau kita hitung itu, berapa banyaknya, berapa kali banyaknya kita mengampuni. Dan itu mau dikatakan bahwa selama-lamanya kita harus mengampuni sesama kita manusia. Dan dikatakan juga bahwa kita akan mendoakan mereka yang menyakiti hati kita, yang sudah menganiaya kita. Kita harus mendoakan mereka supaya mereka juga boleh sadar bahwa apa yang dilakukannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan doa yang diajarkan lagi Tuhan Yesus selanjutnya dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, selalu ada di tengah-tengah dunia ini. Pencobaan itu selalu ada. Tetapi dikatakan pencobaan bukanlah asalnya dari Allah itu sendiri. Karena Allah tidak pernah mencobai dan Allah tidak pernah dicobai. Karena Allah itu suci dan Allah itu penuh dengan kebaikan. Dan pencobaan itu datangnya dari iblis itu sendiri. Namun siapkah kita mau sadar bahwa pencobaan itu datangnya dari iblis? Dan sadarkah kita mau datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjauhkan kita dari segala pencobaan-pencobaan. Tetapi mau dikatakan juga pencobaan itu mengajak kita. Bagaimana kalau kita dicobai? Apakah kita kuat dengan iman kita bahwa cobaan itu datang dari iblis? Karena cobaan dari iblis itu, selama di dunia ini iblis selalu mencobai kita. Selalu
mengajak kita dengan kata-kata yang indah. Di telinga kita dia mengajak kita supaya kita memberontak kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dicobai oleh iblis, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan akan melepaskan kita daripada yang jahat. Karena dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan bagi kamu di dunia ini tidak melebihi daripada kekuatan kamu. Dan pencobaan-pencobaan itu adalah Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan lebih berkuasa daripada pencobaan-pencobaan itu. Musibah-musibah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan memang itu sering terjadi. Itu sakit, penyakit, musibah. Tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Memberikan kekuatan supaya kita tabah menghadapi segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Walaupun kita masih menghadapi pencobaan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Seperti yang dikatakan dalam Korintus pasal 10 ayat 13. Ketika pencobaan itu datang, janganlah ragukan kuasa Allah untuk melepaskan kita dari yang jahat, karena dialah yang Allah yang berkuasa, dan juga sebab itu Allah melepaskan kita daripada segala yang jahat. Maka firman Tuhan dalam doa yaitu dikatakan bahwa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga harus selalu mengingat apa pencobaan-pencobaan itu. Dan jikalau pencobaan itu datang, tentunya kita menyadari diri kita. Apakah kita sanggup menghadapi pencobaan itu? Dan kita juga tahu titik lemah kita. Jangan kita mendekatkan diri kepada pencobaan itu. Contohnya mungkin barangkali anak-anak, kalau dia tahu kelemahannya di situ, dia jatuh kalau melihat obat-obat terlarang. Tetapi kadang-kadang mereka, saya akan dekat di sini, tidak mungkin saya akan jatuh karena saya kuat. Nah, berarti di situ bahwa kita selalu mengandalkan diri kita sehingga kita siap untuk menghadapi pencobaan itu. Kalau mengandalkan diri bahwa siap menghadapi pencobaan karena kita percaya kepada Tuhan, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu kita sadar selalu hari Minggu kita berdoa. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Dan doa yang terakhir, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu dari kesadaran itu, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang dengan segala kerendahan hati kita, dan datanglah kepada Tuhan dengan sujud di hadapan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan memberkati kamu. Dan kita yakin bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus selalu menyertai kita, selalu menyertai kita dalam sepanjang hari kehidupan kita. Bukan hanya pada saat ini, tetapi sampai selama-lamanya. Datanglah kepada Tuhan dengan doa, dengan kerendahan hati. Karena dikatakan begitu pentingnya kita berdoa. Marilah kita lakukan dalam kehidupan ini, supaya Tuhan tetap menyertai kita, dan kita hidup di dalam Tuhan. Amin.
Mari kita merendahkan hati dan kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, baik kami di dalam suka maupun di dalam duka. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, walaupun masih banyak kendala-kendala dalam kehidupan kami, khususnya pandemi COVID-19 yang masih mewabah di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi karena Tuhan tetap menyertai kami, selalu memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami boleh hadir dalam ibadah Pelkat PKP pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi persekutuan kaum perempuan Bapa. Mari Tuhan memberkati kami semua sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu rumah tangga di dalam melaksanakan tugas pekerjaan kami. Mari Tuhan menyertai kami. Sekalipun kami menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup kami, khususnya menggumuli anak-anak kami, suami-suami kami, dan keluarga-keluarga kami. Namun kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Dan itulah yang membuat kami tetap mengucap syukur kepadamu. Bapa di dalam surga, firman yang baru saja kami dengarkan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa Tuhan. Mari Tuhan berkati kami dan mampukan kami untuk mengerti doa-doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan doa-doa itu akan berlaku juga sampai pada saat ini bagi kami semua. Mari Bapa di dalam surga selalu menyertai juga kami dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu kekasih kami yang ada mungkin ikut ibadah Pelkat PKP pada malam hari ini. Tuhan juga menyertai mereka, agar mereka dapat memahami apa arti doa ajaran Tuhan Yesus kepada kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sektor pelayanan satu yang melayani pada saat ini. Berkati mereka di dalam kehidupannya. Dan juga mungkin pengurus-pengurus PKP yang hadir pada saat ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi multimedia yang hadir pada saat ini. Dari pemandu lagu, organis, mari Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan tugasnya setiap hari. Dan biarlah mereka anak-anak Tuhan juga selalu setia melaksanakan tugas sebagaimana talenta-talenta yang mereka yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk kehadiran Satuan Tugas Pandemi COVID-19 yang selalu setia hadir menyertai kami ketika kami ada dalam ibadah dan juga ketika kami berada di tugas-tugas di tempat-tempat pelayanan yang lain. Berkati mereka, berkati keluarga mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, kiranya Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami yang menghadapi duka cita pada saat ini, khususnya bagi Ibu kekasih atlet James yang baru saja Tuhan panggil kembali ke pangkuanmu di surga kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu kekasih, Ibu atlet bersama dengan anak-anak kekasih. Berikan kekuatan penghiburan kepada mereka bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka itulah yang terbaik dari Allah itu sendiri. Karena Tuhan juga mengasihi Bapak James yang baru saja kami makamkan tadi ya Bapak. Karena itu Bapa di dalam surga, berkati keluarga yang ditinggalkannya. Demikian pun juga saudara-saudara kami yang lain
yang masih berduka cita pada saat ini. Berkati mereka senantiasa kepada keluarga yang ditinggalkannya, sehingga mereka percaya, memiliki pengharapan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden bersama dengan wakilnya dan juga semua aparat pekerja yang ada. Kiranya Tuhan memberkati semua, berikan juga kekuatan kebijaksanaan sehingga mereka melaksanakan tugasnya, khususnya memerintah bangsa dengan penuh kebijaksanaan. Dan kami juga bangsa Indonesia senantiasa merasakan damai sukacita dalam kehidupan-Mu, dalam kehidupan kami, dan nama-Mu kami senantiasa permuliakan. Demikian pun juga pemerintah yang ada di Makassar ya Bapa. Berkati pemerintah yang ada di Makassar, dari wali kota dan juga gubernur yang ada. Berkati bersama dengan jajarannya sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian pun juga Bapa di dalam surga, aparat-aparat yang menjadi keamanan bagi kami, dari TNI, kepolisian juga, dari pemerintah yang ada, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, agar mereka siap untuk melaksanakan tugas pekerjaannya setiap saat dan dimanapun mereka berada. Demikian pun juga kami berdoa bagi pegawai-pegawai kantor yang ada, dan juga satpam, juga koster yang ada, dan pegawai-pegawai lainnya. Berkati semua agar mereka juga senantiasa siap untuk melaksanakan tugasnya. Bapa dalam surga, kami berdoa juga karena Ibu kekasih Ibu Lina sudah ada dalam keadaan baik pada saat ini. Itu semua karena Allah yang menyertai obat-obat yang diminumnya, dan juga saudara-saudara yang siap untuk menemani Ibu Lina. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam sepanjang hari kehidupannya, baik yang masih duduk di bangku pendidikan, baik juga yang sudah bekerja Bapa. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan, khususnya Jemaat Bahtera Kasih. Berkati mereka semua, dan juga majelis-majelis yang ada dari sektor 1 sampai sektor 12. Mari Tuhan menyertai, memberkati agar para hamba-hamba-Mu siap juga untuk mengangkat pelayanan-pelayanan yang ditugaskan kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu Bapa. Namun sebelum kami ucapkan satu persatu, Engkau Tuhan mengetahui segala kekurangan kami. Karena itu sempurnakan ya Tuhan doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dan kuasa
Pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya, buah anggurnya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdiri. Pergilah beritakanlah Injil kepada hidup dan kerjamu sehari-hari.
berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, bersama dengan Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.